Elkan Bagot dikodekan akan bergabung bersama timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Tommy Welly akhirnya buka suara setelah story-nya viral di media sosial yang disebut menyindir coach Sintayong. Benarkah Jair Ridewal akan bergabung bersama timnas pada bulan Maret mendatang bersama Ole Romeni, Denny Larzard dan Alex Pastor dikagumi setelah terpantau mulai bekerja untuk skuad Garuda. Update kondisi Mesterger setelah sempat absen bersama timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Sikap Jaizas terus tuai sorotan positif di media-media Italia setelah terus bermain memukau bersama Venezia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keinginan enggak minta maaf sedikit nggak dari komentar yang terakhir? Enggak lah, enggak ya. Pengamat sepak bola yaitu Tommy Welly kini akhirnya angkat bicara mengenai sindiran yang ia lontarkan kepada mantan pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong, di mana klarifikasi ini muncul setelah unggahannya di story Instagramnya memicu perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam unggahan tersebut, Bung Toel membagikan ulang postingan coach Sintayong yang tengah mempromosikan sebuah produk makanan. Tidak hanya itu, ia juga menyisipkan komentar yang bernada sindiran, di mana ia menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut lebih cocok untuk sang pelatih. Pernyataan itu pun langsung menjadi viral dan menuai beragam tanggapan dari publik tanah air. Menanggapi respon yang bermunculan, Bung Toel memberikan klarifikasi saat hadir di acara Rakyat Bersuara Ainyos. Ia menegaskan bahwa komentarnya hanyalah sebuah celetukan ringan dan tidak bermaksud untuk merendahkan coach Sintayong. Menurutnya, pergantian pelatih adalah sesuatu yang wajar dalam dunia sepak bola dan setiap pelatih memiliki masa tugas yang akan berakhir pada waktunya. Sebenarnya saya kan hanya komen ringan saja, celetuklah bahasa sehari-harinya. Cocok jualan, karena kalau bicara jualan kan bukan jualan ayam saja. Kemarin juga jualan kopi, jualan apa lagi adalah, kata Bung Toel. Ya, Bung Toel pun juga menambahkan bahwa sindiran tersebut hanyalah bentuk humor yang biasa ia lontarkan. Bahkan ia mengingatkan bahwa coach Sintayong sebenarnya juga terlibat dalam beberapa promosi lainnya seperti kopi dan produk-produk lainnya. Menurutnya hal tersebut bukan sesuatu yang negatif, melainkan bagian dari dinamika profesi di luar lapangan. Dengan klarifikasi ini, Bung Toel berharap agar pernyataan ini tidak lagi disalahartikan dan dipahami sebagai candaan semata. Timnas Indonesia diketahui akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga 2 bulan mendatang. Namun menariknya, Denny Larzard dan Alex Pastor yang menjadi asisten pelatih skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert kini mulai bekerja. Ya, pada Selasa 14 Januari kemarin, Denny dan Pastor mengunggah foto mereka sedang menganalisis laga kualifikasi Piala Dunia, di mana Denny menonton ulang laga Australia versus Arab Saudi dan Pastor menganalisis laga Arab Saudi versus Indonesia. Sontak hal tersebut pun ramai di media sosial, di mana tidak sedikit yang mengaguminya dan berharap hasilnya nanti bisa sesuai dengan keinginan semuanya. Adapun pada Maret nanti, timnas Indonesia akan melawan timnas Australia dan juga timnas Bahrain. Denny dan Pastor diharapkan bisa membantu Kluivert dalam meramu strategi Ciamik. Selain dibantu Denny dan Pastor, Kluivert juga akan dibantu oleh Kuiten Jakoba, di mana ia akan menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Ya, Kluivert pernah menjelaskan alasan memilih Denny dan Pastor sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia, di mana ia mengaku punya kedekatan dengan keduanya. Alex Pastor dan saya pernah bersama di kursus pelatih sepak bola profesional dan dia punya rekam jejak hebat di Almere City, ucap Kluivert. Sementara Denny adalah teman lama saya sejak di Ajax. Dia memahami budaya Indonesia. Hal ini penting untuk membangun chemistry dengan tim, tambah sang pelatih. Ya, sebenarnya masih akan ada beberapa staf pelatih yang akan direkrut PSSI, di mana Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI juga sudah buka suara, di mana susunan lengkapnya akan segera diumumkan. Alex Pastor nanti Februari datang karena memang tanda tangannya kemarin setelah dengan coach Patrick. 1-2 hari ini saya juga sudah tanda tangan tambahan. Ada performa coach dan pelatih goalkeeper. Nanti biar coach Patrick yang umumkan, bukan saya. Kita juga nanti ada video analisis, terang Erick Thohir. Pergantian pelatih dari coach Sintayong ke Patrick Kluivert kini disebut membuka peluang bagi Elkan Bagot untuk kembali bergabung ke timnas Indonesia. Pertanyaannya, akankah Elkan Bagot benar-benar akan kembali? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, sebelumnya Elkan Bagot disebut ada konflik dengan coach Sintayong karena absen di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun kini di era Patrick Kluivert, Elkan Bagot berpeluang besar untuk dipanggil kembali. Di saat ia diperkenalkan ke publik pada Minggu 12 Januari kemarin, Kluivert mengatakan bahwa dirinya akan membutuhkan pemain yang bermain reguler di level klub. Nah, saat ini Elkan
Bagot sudah mulai masuk ke dalam skuad Black Sport selepas ia absen karena mengalami cedera, di mana cedera tersebut sempat menghambat Elkan Bagot di Black Sport dan membuatnya absen beberapa bulan. Namun pekan lalu di Liga 3 Inggris, namanya sudah masuk ke dalam daftar pemain meskipun belum dimainkan. Dalam hal ini, Elkan Bagot digadang-gadang akan comeback ke skuad Garuda mengingat potensi dirinya yang masih berusia muda, namun juga ia memiliki kemampuan yang tidak kalah saing dengan para pemain lainnya. Ya, diketahui timnas Indonesia memang memiliki banyak bek berkualitas, akan tetapi belum ada yang tingginya lebih dari sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot nantinya bisa saja menjadi opsi bek jangkung untuk Patrick Kluivert, terutama ketika nanti melawan timnas Australia dan Bahrain yang memiliki pemain berfisik kuat. Dengan begitu, Kluivert bisa menambah kedalaman skuadnya yang lebih baik karena tentunya ia akan menggunakan skema berbeda dari era Coach Sintayong. Pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini mengonfirmasi bahwa dirinya sedang menjalin komunikasi dengan Jairo Ridewal terkait rencana naturalisasinya, di mana Jairo disebut menjadi kandidat pemain keturunan yang berpeluang untuk memperkuat skuad Garuda. Kluivert menjelaskan bahwa Jairo adalah salah satu pemain keturunan yang telah berdiskusi dengannya tentang peluang membela timnas Indonesia. Menurutnya, melibatkan pemain keturunan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Saya tidak tahu apakah ini bisa dibicarakan secara terbuka, tetapi saya telah berdiskusi dengan beberapa pemain diaspora yang berpotensi dinormalisasi, ujar Kluivert. Salah satu nama yang bisa saya sebutkan adalah Jairo Ridewal. Saat ini saya tengah menjalin komunikasi dengannya, tambah Kluivert. Yang menariknya, menurut kabar terbaru yang beredar, kini kedatangan sosok Jairo ke Indonesia tengah ramai dibahas dan waktunya sudah tidak lama lagi. Di mana menurut beberapa akun Instagram fanbase sepak bola Indonesia, Jairo akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Salah satu akun yang mengabarkan hal tersebut adalah akun Instagram football.indonesia. Dalam unggahan tersebut, ia menerangkan bahwa Jairo sangat bersemangat untuk bergabung bersama timnas untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Jairo sangat bersemangat gabung timnas Indonesia untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dan membantu tim untuk mendapatkan hasil yang baik bulan Maret, jelas unggahan tersebut dengan menuliskan nama Patrick Kluivert di bawahnya. Ya, sedangkan dalam sebuah captionnya, ia menuliskan bahwa Jairo saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Breaking news, Jairo Ridewal saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Proses Jairo sedang diusahakan agar bisa tampil pada bulan Maret mendatang bersama oleh Romeni, tulis akun tersebut di captionnya. Ya, sedangkan di unggahan akun lainnya yang diunggah oleh akun Instagram pemain ke-12, Jairo juga dikabarkan akan bergabung bersama timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Jairo akan gabung bulan Maret, jelas dalam unggahan itu. Ya, sontak hal tersebut pun ramai di media sosial, di mana tidak sedikit yang langsung memberikan respon dalam kolom komentar unggahan tersebut. Bek timnas Indonesia yaitu Marcel Gers kini dipastikan akan absen dalam pertandingan babak 16 besar KNVB Beker antara FC20 melawan Go Ahead pada Kamis dini hari nanti, di mana cedera yang dialaminya sejak laga Liga Eropa kemarin belum memungkinkan Marcel Gers untuk kembali merumput. Asisten pelatih FC20 yaitu Peter Uniken mengonfirmasi bahwa Marcel Gers dan satu rekan setimnya masih harus menjalani pemulihan. Keduanya akan absen cukup lama meski belum jelas sampai kapan mereka akan pulih sepenuhnya, ujar asisten pelatih tersebut. Ya, dalam hal ini tentu harapannya bagi Marcel Gers semoga bisa segera pulih dari cedera yang dialaminya, mengingat ia saat ini menjadi pemain penting di level klub maupun di timnas Indonesia. Apalagi terdekat skuad Garuda sendiri akan menjalani laga penting di laga lanjutan putaran ketiga pada Maret mendatang. Semoga saja Marcel Gers nantinya tidak absen lagi karena cedera tersebut. Ya, selain itu absennya Marcel Gers juga membuat lini pertahanan FC20 harus beradaptasi untuk menghadapi lawan-lawannya di laga terdekat ini, di mana dalam pertandingan sebelumnya tanpa Marcel Gers FC20 mengalami kekalahan di Eredivisie. Ya, Go Ahead sendiri bukanlah lawan yang mudah bagi FC20, di mana dalam pertemuan terakhir kedua tim ini di Liga Belanda pada Desember yang lalu, FC20 harus bekerja keras untuk menang, hal itu tanpa Marcel Gers. Namun di Piala Belanda, FC20 memiliki rekor lebih baik. Dari 6 pertemuan di kompetisi ini, FC20 menang 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang sekali. Bek timnas Indonesia yaitu Jesus dalam wawancara dengan salah satu media Italia menyampaikan peran vitalnya di klubnya, di mana kapten timnas Indonesia itu mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada dirinya. Pernyataan percaya diri ini disampaikan Jesus saat ditanya soal kemampuannya sebagai pemain bertahan oleh media Italia yaitu Tutto Venezia Sport. Anda tahu cara bermain dengan peran sebagai pemain bertahan. Sebelum musim ini Anda mampu bermain baik di posisi bertahan, tanya media tersebut. Saya rasa saya pemain yang bisa memainkan banyak peran. Jika saya terlalu banyak absen, itu berdampak untuk tim. Peran saya tidak
tidak penting tapi saya berguna untuk tim, jawab Jesus. Tidak ada yang lebih penting daripada saya. Tim dan saya menyadari hal itu, sambung sang pemain. Ya, dalam wawancara yang sama, Jesus kemudian ditanya soal striker Inter Milan yaitu Lautaro Martinez. Saat itu Jesus pun ditanya apakah Lautaro termasuk striker terkuat yang pernah ia hadapi. Semua tim di Serie A Italia memiliki pemain yang sangat kuat. Setiap minggu saya harus menghadapi pemain yang sangat kuat dan itu merupakan tantangan bagi saya. Hari ini saya menghadapi pemain seperti Lautaro, Taremi, Thuram, dan juga Marco. Sangat menyenangkan bersaing dengan pemain seperti itu, sambung Jesus. Ya, sementara itu soal kekalahan Venezia dari Inter Milan, Jesus mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya telah berupaya maksimal, namun hasil akhir berkata lain. Kami bermain dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya di Serie A ketika Anda memiliki 1-2 peluang dan Anda tidak bisa menjadikannya gol, itu akan menjadi perbedaan. Kami tahu di mana kami harus meningkatkan permainan. Sekarang kami memiliki pertandingan sangat penting seperti melawan Parma dan Verona. Kami terus harus bekerja, tegas bek timnas Indonesia itu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.